وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال أيضا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أو في سورة أخرى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا بكتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولم حرف ولم حرف. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas karunia, atas kenikmatan yang berlimpah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk hadir di majelis yang kita cintai ini, majelis Jamiatul Husna. Jamiatul Husna. Alhamdulillah, bagaimana sebulan ini 33 pekan, nggak jadi sebulan. Alhamdulillah mau majelis sepakan. Bagaimana 3 pekan ini dalam kondisi sehat walafiat? Alhamdulillah, Allah pertemukan kita senantiasa dalam pertalian atau jadinan Al-Quran. Pada hari ini kita sedang kembali berakrab-akrab dengan Al-Quran, bercinta dengan Al-Quran, sedang ta'aruf dengan Al-Quran. Siapa itu Al-Quran sebenarnya? Dan kita ta'arufkan dari sisi bagaimana kita memanggilnya dengan panggilan yang benar, menyebutnya dengan sebutan yang tepat, membacanya dengan bacaan yang tartil. Seperti tadi disebutkan dalam muqaddimah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattil, dan tartilkanlah. Tartilkanlah namanya perintah. Itu hukumnya apa? Perintah hukumnya wajib. Ada sebagian mengatakan sunnah muakkadah, tapi lebih jumhurnya namanya perintah itu wajib. Saya ngajar di Quran, apabila Quran dibaca, fa'idza qara'na, Al-Quran dibaca tentunya dengan ketartilannya, sebagaimana ketartilan yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dalam para sahabat, sebagaimana ketartilan malaikat Jibril kepada Rasulullah, sebagaimana ketartilan Allah kepada malaikat Jibril. Sampai sekarang pun kita membacanya dalam kondisi yang seperti itu. Jangan dirubah. Nah, fa'idza qara'na fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaannya. Bacanya begitu ya begitu. Jangan dibuat, jangan dibuat-buat, jangan tambah-tambahin. Nah, ini sebuah perintah. Nah, pada kesempatan kali ini di setiap pekan kedua, yang pada kesempatan kali ini bulan ini pekan pertama, ya pekan selesai, panjang pendek 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, gunnahnya sudah lewat. Sekarang masuk ke sifatul huruf dalam rangka untuk tartibut tajwid. Tartibut tajwid supaya nanti tartil bacaan kita. Tertib tajwidnya segitu ya segitu. Baik. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan juga disampaikan oleh Imam Ibn Al-Jazari dalam manzumahnya, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Quran athim. Masyaallah. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran dosa.
Li'annahu bil ilahu anzala, karena sesungguhnya Al-Quran itu turun kepada kita dalam kondisi yang seperti itu. Gitu? Atau Allah menurunkan Al-Quran dalam kondisi sudah bertajwid. Sudah bertajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan yang demikian itu dari Allah ke malaikat Jibril, ke Rasulullah, para sahabat mengajarkan ke tabi'in, mengajarkan ke tabi'ut tabi'in, mengajarkan ke tabi'ut tabi'in sampai kepada kita yang utuh. Sampai ke sifatul huruf yang kedua. Ini foto tulisnya dua. Yaitu sifat apa? Syiddah. Kuat, lawannya kuat, lemah. Tentu saat pelajaran awal, yakni cara membaca huruf sukun dialirkan. Nah, itu pelajaran awal. Awalnya kita menyampaikan bahwa kita mempelajari bahwa huruf sukun kita alirkan. Ternyata ada alasannya di sabetul huruf yang kedua ini. Sejak kata A, baju di pokok. Kata A bukan kata B, tapi kata A, baju di pokok. Aji depotin bagat. 8 huruf ini kalau sukun tidak bisa ngalir. Huruf hijaiyah ada 28. Berarti 20 huruf yang lainnya kalau dibaca mengalir. Nah, mengalirnya 20 huruf ini pun seberapa tempo mengalirkannya ini terbagi menjadi dua, yaitu huruf yang mengalir pada sifat tawassul dan huruf yang mengalir pada sifat rakhawah. Huruf yang mengalir pada sifat tawassul yaitu pada huruf lin umar, lana amaro. Nah, ini waktu sukun apalagi tasydid kita alirkan. Lin lam kita alirkan, coba kita untuk menguatkan pemahaman guna dan lam. Alhamdulillah. Jangan alham, tapi alhamdulillah. Ya, masih ada kadang-kadang matul. Alham, jangan. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Lam sukun berikutnya Rabbil alamin. Apalagi sangat jelasnya kalau datar, jangan Rabbil alamin, tapi bil itu bunyi tawassulnya tawassul dari awal, sedang dari awal tekan banget enggak, lemah enggak, dari awal sampai ujung, dari kepala sampai ekor. Rabbil alamin. Jangan kayak mau berhenti. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Itulah nun. Sekarang yang nun. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Sama. An'amta. Sama tuh. Sama-sama memiliki sifat tawassul. An'amta alaihim. Ada nun sukun rentan mantul, apalagi bertemu dengan huruf idhar.
huruf tenggorokan. Aha, aha, woko. An'am sri, an'am sri, an'am. Nah, alirkan. Tapi bukan berarti dialirkan supaya nggak mantul, bukan. Bukan tujuannya supaya tidak mantul, bukan. Tapi memang dialirkan. Dengan dialirkan ternyata nggak dimantul. Gitu. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nun sukun yang di tengah. Yang di belakang sama juga dialirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, belakang itu min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kayak orang film. Al-alamin. Nggak boleh. Jangan orang film. Jangan ditiru. Gitu? Yaumiddin. Nggak boleh. Alirkan. Yaumiddin. Tetap. Coba. Maliki. Maliki yaumiddin. Nah. Sukun. Nun. Sukun. Alirkan. Apalagi nun tasydid. Double nun. Lana lin Umar. Sekarang ain. Ain alirkan. Jangan campur dengan hamzah. Contoh pada ayat kelima Al-Fatihah. Jangan campur dengan hamzah. Iyyaka na'budu. Campur hamzah. Ada A-nya jadinya kalau disuarakan. Ngalir suaranya, rekam tapi masih ada suara. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. 1, 3. Iyyaka na'budu. Nah, jangan sampai berhenti. Dari ain ke ba disambung. Na'bu, jangan na'bu kayak ada berhentinya, itu enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umar ain. Mim sekarang. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Kita jaga nunnya, nanti sudah. Ngalirnya nun sama mim sama-sama tawasud. Sama-sama tawasud. Jadi dialirkannya sama. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Baik, alaihim. Terus mim sukunya yang belakang juga diwakafkan. Alaihim. Alaihim. Ini yang terakhir sama dengan yang di tengah. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ayat kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu lim. Tawasud. Jangan ngambang. Alhamdulillah. Tawasud kan tekan, namun gak kuat, lemah juga tidak. Nyambel, kesel. Yang penting kita tekan dulu. Lin Umar ro. Nah, ro tawasud ternyata bukan rahwa, bukan lemah, tapi tawasud tekan. Jangan ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya jangan 3. Jangan 3 tapi berapa? Ya, bukan lagi ar-Rahmanir-Rahim.
enak memang. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi keliru, kepanjangan. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ro sukun fil ardi. Nah, ro-nya biasanya enggak tekan. Fil, makanya sih gitu. Fil, coba an'amta. Makanya nun sih gitu tuh. Makanya lam sama. Makanya ro sama. Penekannya sama persis karena sama-sama memiliki sifat pertengahan, tekan banget tidak, lemah juga tidak. Baik, ro huruf ro fil ardi. Coba disukun. Bo-nya jangan dikasroh, disukun. Bo-nya jangan dikasroh, disukun, dimatikan. Fil. Nah, kadang a-nya menjadi seperti panjang. Fil ar. Jangan, nggak boleh. Fil ar. Jangan, nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Ro-nya nggak ngalir. Alirkan. Fil ar. Fil ar. Bo-nya nanti dulu. Jadi lam sama ro. Fil ar. Sekarang doanya disukun. Fil ard. Doanya alirkan. Doanya alirkan. Fil ardnya nanti. Doanya dulu. Rohnya nggak ada. Ini huruf doanya saja. Id. Rohnya nanti. Id. Gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu, bukan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Rohnya enggak ngalir, doanya enggak ngalir. Alirkan roh adil sama lam karena memiliki sifat sama-sama tamasuk. Ini berlaku pada huruf sukun. Karena pada waktu berharokat rata sama. Tapi waktu sukun itu kadang suka kita membeda-bedakan karena kita belum tahu. Atau kadang untuk tahu materinya masih bingung bagaimana cara menerapkannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ngalirkan. Jadi pada huruf ro semestinya kita punya sifat dia tamasuk. Alirkan sambil tekan. Ar tambah bo. Bukan singkat. Alirkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang berkhawat sukun dia panjang. Contoh pada pertama Al-Fatihah, sin dan ha sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, panjangnya mengganggu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dirubah lagi. Kita sudah mentartibkan dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
bagus dua. Sekarang kita fokus pada huruf sukun. Sin sama ha dan huruf mukhawa. Ajid qatin laka syiddah enggak ada sin sama ha. Lin Umar tamasud enggak ada sin sama ha. Oh, berarti sin sama ha mukhawa. Sin bismi rahman bismi rahman bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sinyalkan karena sering terjadi kasus Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tapi kalau yang membaca enggak dengan apa yang menjadi haknya, huruf sukun sin, huruf sukun lam, maka pasti akan andin. Kan ini kan haknya. Kalau enggak nanti di akhirat takut enggak dapat syafaatnya sin sama lam. Yang ada bagian dari surat Al-Fatihah. Alirkan jangan bismillah. Ba kasrohnya nggak jelas, sinnya nggak dialirkan. Bismillah, adilkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, adilkanlah bunyi a pada hamzah wa shad. Alirkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra tasydid dua ketuk tekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mas, paling kurang ada cuma 1,5 ketuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu 1,5 ketuk. 2 ketuk tambah setengah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nun sukun alirkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ain sukun alirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin sukun alirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sukun jangan qalqalah. Ihdina alirkan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Karena ha mengalirkan ha sulit. Mengalirkan ha sulit. Enaknya mantul. Ihdina alirkan, tetap kondisi pita suaranya kehembus oleh nafas. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Nun mim ya sukun alirkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Jangan 'alaihim. Enggak boleh. Ya, karena metode-metode waktu kita belajar metode itu begitu. Sifat ini belum masuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu sifatnya belum masuk. Ini baru untuk pemula. Masuk metode. Kalau kita sudah lagi pakai metode sebenarnya. Ini sudah penyempurna. Jadi bukan a'udzu billahi
الذين أنعمت عليهم. Nunnya belum sempurna. An'am tadi an'amta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sambung alaihim pertama ke alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Waktu itu sudah pernah dari penjelasan di Quran kemana ada tanda wakaf setelah alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ada tanda dua tanda wakaf. Ini yang lainnya kan satu tanda wakaf. Sola, qola, lam alif, jim. Ini ada dua, lam alif dan bulatan kecil. Nah, itu ada tandanya. Ada maksudnya juga. Pernah waktu itu sampaikan di majelis kita pernah yang nyuruhnya jangan berhenti ya. Bulatan kecil nyuruhnya berhenti ya. Lah, gimana maksudnya nih? Nah, jika ayat yang pertama bunyinya Al-Fatihah ayat pertama bunyinya Bismillah. Jika kita membaca Al-Fatihah ayat pertama bunyi Bismillah, maka tanda wakaf yang berfungsi pada ayat yang ketujuh adalah tanda wakaf lam alif. Jangan berhenti di situ. La waqfi. Jangan berhenti di dalamnya. Pernah? Alhamdulillah. Ya. Khawatir. Karena bisa jadi kita berdiri alaihim yang pertama. Ternyata kita berdiri alaihim yang pertama ada pelarangannya di situ. Kalau mau berhenti, nafasnya nggak cukup, berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Waktu saya haji, waktu saya umrah, imam-imam sono ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan begitu? Kalau kita tadabburi bacaan ayat pertama para imam haramain itu bunyinya apa? Al-Fatihah yang pertama bunyi itu bagaimana bunyinya? Alhamdu bukan bismillah. Karena alhamdu ayat yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang keenam. Nah, bulatan kecil itu untuk ayat. Yang lainnya bulatannya gede, ini kecil. Kan itu berfungsi untuk ayat. Nah, jadi saat kita membaca ayat yang ke-7, jika ayat pertamanya Bismillah, jangan berdiri alaihim yang pertama. Berdiri alaihim yang kedua. Dia barang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulangnya dari ghairil. Satu tiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ulang lagi untuk ayat yang ke-7 ini. Berdiri alaihim yang kedua, ulang dari ghairil. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil
المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Panjangnya dha berapa? Panjangnya dha berapa? Nah, panjangnya ini 4. Kita sementara kalau baca bersama men'arid tersebut 4. Tapi yang dhalin tetap mau sendiri mau berjamaah tetap 6. Dia punya sifat lazimah, makanya disebut sebagai sifat lazim. Kondisi mau sendiri, kondisi mau berjamaah, kondisi dia mau di tengah-tengah, mau di akhir tetap lazim. Tetap 6 harokat. Jadi mo-nya 6, li-nya 4. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segitu. Nah, untuk menjaga bo 6, jangan terlalu banyak mengayun di Al-Fatihah. Karena bisa jadi 10 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa panjang, apa sih nggak cukup? Akhir bahasa kurang. Terkadang sampai ada yang ya, di mushaf yang ketiga. Dari sini banyak yang sebenarnya waktu membaca Quran sudah ada sifat yang ketiga ini, namun kurang maksimal, bukan maksimal, kurang maksimal, yaitu sifat isti'la. Ala itu artinya apa? Ala di atas, a'la tinggi, isti'la taikan, naik, isti'la naikkan. Naik apanya? Pangkal lidahnya. Jadi isti'la adalah menaikkan pangkal lidah. Menaikkan pangkal lidah. Hurufnya ada 7. Ada 2 tambahan lagi sehingga menjadi 9. Ada 7 apa saja? Baik. Yang bunyinya o. Bunyinya o apa saja? O, so, do, ko, go, o. Ada 7. Nah ini tanpa kita sadari, selama ini kita mungkin nggak tahu kalau itu namanya isti'la. Tapi bacanya selama ini sudah isti'la, namun belum sempurna. Contohnya pada kalimat khalidina fiha. Nah itu kan kha sudah isti'la. Kau sudah istilah, namun belum